Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulhanalis, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sedanau, peserta lomba pidato dengan judul Pemaparan Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi Ummi wa alihi wa sahbihi wasallam wajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus yang hadir di pertemuan ini, yang saya banggakan ibu-ibu anggota PKK Kelurahan yang hadir di pertemuan di kegiatan siang hari ini. Mengawali pertemuan kita, mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat dan panjang umur, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dan merangka pemaparan 10 program pokok kerja PKK, tugas dan fungsi dalam kita menunjang kesejahteraan dan keluarga yang mandiri. Kemudian selawat teriring salam tidak pernah lupa selalu kita kirimkan kepada junjungan alam kita, kekasih alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu berada di dalam desa beliau di masa nanti. Baiklah ibu-ibu anggota pengurus PKK yang saya banggakan dan saya sayangi, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada ibu-ibu untuk hadir di pertemuan ini, yang mana pada pertemuan ini adalah pemaparan saya tentang tugas dan fungsi program 10 program pokok PKK yang akan kita laksanakan dan akan kita sampaikan di kegiatan masyarakat dan warga di wilayah kita masing-masing. Bela ibu-ibu, kita ketahui bahwa pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah organisasi PKK, yang mana organisasi masyarakat yang memberdayakan wanita untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah Indonesia. Dan di PKK ini dikenal dengan 10 program pokok kerja PKK yang menjadi landasan dasar kehidupan manusia, yang mana di sini terdiri antara lain adalah 1. Penghayatan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkompasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, dan terakhir perencanaan sehat. Dalam 10 program pokok PKK ini akan kita laksanakan di kemasyarakatan, dan di sini sebelum kita melaksanakan terlebih dahulu kita harus tahu apa itu 10 program pokok PKK, dan kita ketahui bahwa di kepengurusan PKK ini ada beberapa pokja yang akan menjalankan program-program tersebut. Pertama itu ada pokja 1, 2, 3, dan 4. Dan pokja-pokja itu akan membidangi beberapa program yang akan kita sampaikan, yang akan kita bina kepada masyarakat sehingga menuju masyarakat sejahtera dan mandiri. Pertama di sini yang akan saya sampaikan itu adalah pokja 1. Pokja itu akan membidangi 2 program, yaitu penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Di sini kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang masyarakatnya menjunjung tinggi harkat dan martabat, yang masyarakatnya lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, di sini tugas kita bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berperilaku baik, yang masyarakat yang menghargai antara satu sama dengan yang lain, yang menghormati antara agama satu dengan yang lain, dan masyarakat yang mentaati aturan-aturan hukum dan norma-norma berlaku yang ada di negara kita. Dan di sini juga perlu kita bina keluarga, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah jantungnya satu keluarga. Bagaimana cara kita mengajak mereka untuk membentuk suatu majelis taklim
dan mengikuti kegiatan masjid taklim, sehingga terciptalah anak-anak yang berakhlak mulia dan keluarga yang sakinah, warahmah dan barokah. Kemudian di sini ibu-ibu ada lagi gotong royong. Gotong royong itu sangat penting sekali untuk kita laksanakan di keluarga dan masyarakat. Di sini kita perlu ikut turun ke lapangan untuk melaksanakan gotong royong ini, karena gotong royong ini bisa kita laksanakan dan bisa kita anjurkan kepada masyarakat untuk menjadi suatu tradisi kita untuk menjaga lingkungan. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, bersih, indah dan rapi. Kemudian kita lanjut lagi dengan pemaparan tentang Pokja 2. Di sini Pokja 2 akan membidangi pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Di sini ibu-ibu perlu lagi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita, dan kita mengajak ibu-ibu dan masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih maksimal kepada anak-anak kita supaya terciptanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga akan menjadi mitra ke pemerintah untuk wilayah kerja mereka masing-masing nanti. Dan di sini juga kita anggota PKK berperan penting sekali dalam pembinaan ibu-ibu BKB, Bina Keluarga Balita dan PAUD pendidikan usia dini, di mana sini kita memberi pemahaman kepada ibu-ibu yang punya balita untuk memasukkan atau menitipkan anak-anak di PAUD, karena di PAUD itu merupakan langkah awal anak kita untuk mereka belajar bersosialisasi, beradaptasi, dan juga bisa membentuk karakter mereka mandiri untuk bekerja hal-hal yang kecil tanpa bantuan dari keluarga dan orang tuanya. Disitulah pentingnya kita memberi pemahaman tentang PAUD untuk keluarga PKB, Bina Keluarga Balita. Kemudian ada lagi di sini ibu-ibu, kita juga ada pengembangan kehidupan berkoperasi yang akan dilaksanakan oleh Pokja 2. Pengembangan kehidupan koperasi sangat penting sekali. Kita ketahui koperasi adalah suatu lembaga simpan pinjam yang diberikan untuk pelaku usaha, dan di PKK itu ada dikenal dengan UP2K. Dan di sini tugas kita untuk membentuk UP2K dan mengajak ibu-ibu UP2K untuk menjadi anggota dan mengembangkan koperasi yang ada di kelompok wilayah kerja masing-masing, sehingga bagi yang pelaku usaha akan bisa menambah modal mereka dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan mereka bagi yang ingin mulai melakukan usaha. Jadi di sini kita mengajak mereka untuk bergabung dan mengembangkan koperasi-koperasi yang ada di wilayah kerja dan kelompok mereka masing-masing. Kemudian kita lanjut lagi dengan Pokja 3. Di Pokja 3 ini ada 3 program yang akan kita laksanakan, yaitu 3 program ibu-ibu itu ada pangan, sandang, dan perumahan tata laksana rumah tangga, di mana kita ketahui bahwa pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, yang mana di sini kita dituntut kepada masyarakat dan keluarga untuk memberikan makanan yang bergizi dan berimbang, sehingga keluarga kita betul-betul sehat, bebas dari stunting yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya kita untuk memberantas stunting. Dan di sini tugas kita sebagai anggota Pokja 2 dan pengurus dan anggotanya untuk memberikan pemahaman dan mengajak mereka untuk memanfaatkan perkarangan yang ada di rumah, dan juga untuk membentuk dasawisma yang mana yang ada di PKK, bahwa dasawisma itu sangat penting sekali organisasi ini untuk membantu pembangunan pemerintah dalam pelaporan data dan peningkatan beraneka ragam hasil pangan yang ada di lingkungan dan tempat keluarga itu sendiri. Jadi di sini kita mengharapkan ibu-ibu untuk menganjurkan kepada mereka untuk memelihara ikan dan unggas dan menciptakan pangan yang beraneka ragam, dan kita bisa mengolah hasil pangan lokal dari tanaman dari wilayah itu sendiri, dan juga bisa meningkat pendapatan keluarga dengan hasil pangan yang kita olah tersebut. Kemudian di sini ada lagi sandang ibu-ibu, di mana sandang itu adalah pakaian. Pakaian itu sangat penting sekali bagi kita, di mana situ pakaian menentukan sikap pribadi dan perilaku kita dari suatu keluarga dan suatu wilayah. Di mana kita di sini juga mengajak ibu itu untuk menyediakan pakaian sesuai dengan kebutuhan di mana tempat mereka berada dan situasi, dan bagaimana kita mengajar mereka untuk menggunakan pakaian yang rapi dan indah dan sehat, sehingga terciptalah keluarga dan lingkungan itu betul-betul bisa memanfaatkan menggunakan pakaian sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Kemudian di sini ada lagi perumahan dan tata laksana rumah tangga, masih dari Pokja 3. Kita ketahui bahwa
Rumah bukan hanyalah tempat tinggal saja, bukan hanyalah tempat berteduh saja, tapi rumahlah tempat berkumpulnya suatu keluarga. Di sini bagaimana kita memaparkan, memberikan penyuluhan yang sederhana kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu tadi yang saya sebut sebagai jantung keluarga. Mereka bagaimana menata, menjaga, merawat ataupun merapikan ruangan rumah mereka sehingga penghuni di dalam rumahnya merasa betah, nyaman, indah dan sejahtera berada di dalam rumah. Kemudian kita lanjut lagi dengan pemaparan saya tentang Pokja 4. Di sini Pokja 4 itu ada 3 program ibu-ibu yang harus kita laksanakan, yaitu tentang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perancanan sehat. Di sini kesehatan sangat penting sekali bagi kita ibu-ibu, terutama ibu-ibu di kepengurusan dan anggota Pokja 4. Kita bersama-sama bekerja dengan kader-kader untuk memberikan pemahaman dengan masyarakat tentang kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga dan juga menjaga kesehatan di masyarakat di mana kita berada. Di sini ibu-ibu perlunya kita memberi bimbingan juga atau pelatihan-pelatihan kecil kepada kader-kader yang ada di kesehatan untuk sama-sama kita mengajak ibu-ibu yang lansia, yang hamil, kemudian yang punya balita untuk betul-betul melaksanakan mengikuti kegiatan posyandu yang ada di daerah kita. Kemudian untuk para lansia dan warga masyarakat untuk tidak bosan-bosannya untuk memeriksa kesehatan mereka di layanan-layanan kesehatan yang terdekat. Di situ juga kita akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang begitu pentingnya kesehatan, dan kita juga memberitahukan bahwa ada penyakit menular dan tidak menular, dan kita memberitahukan juga kepada mereka bagaimana cara pencegahan dan bagaimana cara pengobatan. Dan di sini sangat penting sekali untuk ibu-ibu kader dan pokja-pokja untuk membenahi atau memberikan penyuluhan kecil tentang kesehatan ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ibu-ibu. Di sini ada lagi kelestarian lingkungan hidup, di mana kelestarian lingkungan hidup ini sangat penting sekali di sini Bu, karena proses terjadinya bencana alam itu memang dari kita sendiri dan masyarakat sendiri. Di sini bagaimana kita bersama-sama masyarakat, kita turun ke masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara tidak menebang hutan sembarangan, dengan cara tidak membuang sampah di selokan, dan juga tidak mengadakan pembakaran yang hingga membuat pencemaran udara. Karena di situ akan terjadilah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga hal-hal yang merugikan dari kehidupan masyarakat dan warga tersebut. Disitulah perlunya kita ibu-ibu untuk turun bersama mereka untuk melestarikan lingkungan hidup ataupun keluarga ataupun tempat di mana kita berada. Kemudian ibu-ibu kita lanjut lagi dengan perencanaan hidup sehat. Di sini ibu-ibu yang terakhir ini menentukan sekali kita untuk perencanaan kita di masa depan. Di sini peran kita juga sebagai ibu-ibu sangat menentukan perencanaan hidup sehat ini, di mana kita di sini dituntut sebagai seorang ibu, sebagai seorang inti, bagaimana kita mengatur keuangan kita sehingga kebutuhan ekonomi kita berkecukupan sesuai dengan target dan keinginan yang kita inginkan. Kemudian di sini ibu-ibu, kita perlu menyarankan kepada keluarga, masyarakat supaya suatu keluarga itu mempunyai tabungan untuk pendidikan dan juga tabungan untuk hari tua. Sehingga dengan tabungan itu ada jaminan untuk hari tua mereka, dan mereka juga mempunyai perencanaan sehat dengan hasil tabungan mereka. Maka di sini bersama-samalah kita membina, memotivasi mereka untuk membuat tabungan keluarga untuk pendidikan anak-anak dan juga tabungan untuk di hari tua. Saya rasa itu sedikit pemaparan saya tentang tugas dan fungsi kita di kepengurusan anggota PK Kelurahan Sedano ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita laksanakan. Tapi untuk semua ini ibu perlu kita pahami tentang suatu program pokok PKK ini. Dan di sini Bu tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah bergerak. Semua ini program ini tanpa bantuan, tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari ibu-ibu semua. Marilah ibu-ibu kita turun ke masyarakat bersama-sama, kita memberikan penyuluhan-penyuluhan yang sederhana, kita menjadi pembina, kita juga menjadi penggerak. Marilah ibu-ibu kita buktikan kepada masyarakat kalau kita bukanlah organisasi wanita yang hanya tempat perkumpulan saja, yang tempat pertemuan saja, tetapi adalah organisasi wanita yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah untuk pembangunan di wilayah kita masing-masing.
Kemudian pada kesempatan ini ibu-ibu ingin saya sampaikan bahwa saya di sini selaku tim ketua penggerak kelurahan beserta pengurus akan selalu mendampingi ibu-ibu pengurus dan anggota untuk bersama-sama kita menjalankan 10 program pokok PKK ini mencipta menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Karena tanpa bantuan, tanpa dukungan dari ibu-ibu semua ini tidak akan berjalan. Tujuan kita adalah ingin membantu pembangunan pemerintah, yaitu menciptakan masyarakat yang berperilaku baik, masyarakat yang saling menghargai antara satu sama yang lain, masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat, dan masyarakat yang mentaati aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Dan sini juga perlu kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada mereka tentang keagamaan, supaya terciptalah anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang cerdas, yang berguna bagi bangsa dan keluarga, dan juga menjadi keluarga sakinah, warahmah dan barokah. Kemudian di sini juga perlu saya sampaikan bahwa kegiatan 10 program pokok PKK ini, saya yakin ibu-ibu yang sudah bergabung di kegiatan PKK ini, saya yakin ibu sudah menyiapkan mental, waktu dan pikirannya untuk pembangunan di daerah kita, membantu pemerintah menjalankan 10 program pokok PKK ini. Karena di sini ibu, kalau untuk 10 program pokok PKK yang paling utama itu adalah tentang pangan, karena pangan itu akan berhubungan dengan semuanya. Kalau pangan yang kita hasilkan, kita bisa memberikan makanan bergizi seimbang bagi keluarga kita dan anak kita dan masyarakat, sehingga akan terciptalah anak-anak yang cerdas yang akan membantu kita, membantu pemerintah untuk kemitraan di pemerintahan di tempat mereka. Dan di sini juga ibu, kalau kita sudah bergerak dan melaksanakan, insya Allah semua yang kita laksanakan kita akan didukungi dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, pemaparan saya untuk hari ini bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan bisa kita laksanakan di masyarakat yang ada di daerah kita. Saya butuh semangat ibu-ibu, saya butuh senyum ibu-ibu, saya butuh kolaborasi ibu-ibu semua. Dan di sini dengan kerjasama, dengan waktu kita, dengan pelaksanaan kita, mudah-mudahan pemerintah juga mendukung 10 program pokok PKK ini untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri. Saya rasa demikian pemaparan saya pada hari ini. Selebih itu kurang mungkin ada kesalahan kata salah penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua, dan mungkin ada sikap laku saya pada pertemuan ini kurang berkenan dipandang ibu pada hari ini. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersopan santun, menari zapin, terlalu belamat, budaya dijunjung.